yang mengaji. Sampai di hadis yang lain hatta namla fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubangnya itu ikut mendoakan orang yang mengaji ilmu agama. Maka jenengan harus punya keyakinan doa jenengan ketika mengaji itu termasuk doa yang mustajab, karena yang mengamini malaikat, yang ikut doa bukan hanya malaikat saja, sampai ikan dan semut yang di dalam lubang pun ikut mendoakan. Pun lanjut. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, orang yang mengaji itu selalu dalam rahmat dan ketenangan. Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Abu Dawud, beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak kumpul sekelompok orang di satu rumah Allah, berarti di masjid seperti kita sekarang kumpul di masjid, yatluna kitaballah, tujuannya untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari isi Al-Quran dan hadis. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepadanya as-sakinah, ketentraman. Makanya orang ngaji itu tentram, anteng, tenang. Saking tenangnya banyak orang ngaji itu sampai nunduk-nunduk. Nggak tahu nunduk karena tenang atau karena ngantuk, itu yang penting tenang. Jadi kalau tidur pun juga tidurnya tenang. Ini kata Rasulullah SAW. Maka para bapak, para ibu yang saya muliakan, kalau jenengan pingin hidupnya tenang, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, ajak keluarganya ngaji. Suami istri melok ngaji itu akan menurunkan ketenangan, sakinah, mawaddah ke keluarga. Anaknya diajak ngaji itu akan menurunkan sakinah, mawaddah warahmah. Apalagi kalau jenengan bisa ngaji bareng sekeluarga. Saya kasih gambaran gitu. Coba jenengan praktekkan. Itu Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah paling adil. Jenengan mungkin sering dengar namanya, Umar bin Abdul Aziz, khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu punya anak 13. Benten Bu? 13. Jadi ikut KB. Keluarga besar, bukan keluarga berencana. Jadi beliau punya anak 13, itu beliau punya istiqomah. Ini mungkin jenengan coba praktekkan di rumah. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu punya waktu khusus untuk keluarga. Kumpul, anaknya semuanya dikumpulkan. Biasanya beliau itu kumpulnya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali, beliau kesibukannya ngurus negara, tapi ada satu waktu Umar bin Abdul Aziz itu kumpul dengan seluruh anaknya. Apa tujuannya? Ngaji bareng. Maka jenengan kalau bisa di rumah itu minimal punya kitab tafsir. Berapa sih kitab tafsir Ibnu Katsir yang terjemahan ini berapa? Murah kok, lebih mahal HP jenengan. Jenengan kalau HP setahun sekali bisa ganti, seharusnya beli kitab tafsir mampu. Wong 1 tahun sekali ganti HP. Saya tanya ke jenengan HP ini paling lama ganti berapa kali? 1 tahun? 2 tahun ganti? Nah, kitab tafsir itu pernah ganti enggak? Enggak pernah. Jenengan beli sekali, seumur hidup dipakai. Bahkan bisa nurun ke anak-anak jenengan. Maka kalau bisa di rumah itu minimal punya kitab itu 2. Kalau saya boleh usul, atau 3. 1 kitab tafsir. Kalau jenengan enggak bisa baca yang Arabnya, cari yang terjemahan. Sekarang banyak ada tafsir Ibnu Katsir terjemahan. Nomor 2, minimal jenengan punya kitab hadis. Kalau tidak mampu kitab Sahih Bukhari, beli kitab Riyadhus Shalihin. Jangan beli kitab Riyadhus Shalihin. Nomor 3, kitab fikih. Umar bin Abdul Aziz itu 1 minggu sekali kumpul sama anaknya. Tujuannya apa? Ngaji bareng. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu ngaji, baca Quran, yang lain dengarkan. Nanti gantian baca Quran, yang lain dengarkan. Setelah itu salah satu anaknya disuruh membaca tafsirnya. Jadi anak yang pertama ngaji, gantian didengarkan yang lain. Setelah itu anaknya membaca tafsirnya, yang lain mendengarkan. Itu dilakukan seminggu sekali. Masya Allah. Coba jenengan terapkan di rumah, itu luar biasa. Akan ada perubahan drastis di rumah jenengan. Lah nanti kalau jenengan tidak paham, baru waktu pengajian tanya. Maka kalau ini sudah diterapkan, orang ngaji itu banyak pertanyaan. Kenapa? Di rumah sudah mengkaji, baru nggak paham ditanyakan. Ini luar biasa. Kalau setiap keluarga minimal seminggu sekali lah.
Jadi jangan sampai di keluarga itu ngobrol-ngobrolnya hanya masalah kita mau liburan kemana. Kita sekarang mau berkunjung ke tempat wisata kemana. Tidak apa-apa, cuma perlu ada waktu khusus. Nggak bisa 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, agendakan dengan keluarga. Masya Allah nikmat. Saya dulu waktu awal-awal nikah itu saya pakai itu. Ketepatan ya saya sama istri sama-sama bisa baca kitab. Saya anak pesantren, istri saya lulusan Al-Ahqaf Yaman. Jadi dulu waktu awal-awal nikah itu saya biasa baca kitab bareng. Saya punya kitab namanya Al-Insanul Kamil tentang sejarah biografi Rasulullah. Nanti saya yang baca, istri saya nyemak. Kadang-kadang bacaan saya disalahkan oleh istri saya, biasa, tidak masalah. Jadi saya baca kitab, kadang-kadang ada yang keliru, istri saya yang nyalahkan, yang ngoreksi, istri saya yang baca, saya yang nyemak. Itu luar biasa. Masya Allah, ada kenikmatan tersendiri. Dulu ketika anak saya hamil anak saya pertama itu saya buat hataman sama istri. Jadi sebelum tidur itu kita hataman. Jadi saya baca kitab, istri saya mendengarkan, saya niati ngaji untuk anak saya yang ada di dalam perut. Nah, itu kalau jenengan terapkan itu Masya Allah luar biasa. Ada kenikmatan tersendiri. Coba nanti jenengan rasakan. Seminggu sekali lah. Gak usah berat-berat. Jenengan ngaji, anaknya yang baca, jenengan yang dengarkan, jenengan yang baca, anak jenengan yang dengarkan. Kemudian diterjemahkan ayatnya apa, dibaca tafsirnya. Kalau nggak paham, oh ini nanti akan ditanyakan. Itu Masya Allah. Coba jenengan terapan itu Masya Allah. Inilah yang kemudian kata Rasulullah SAW, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan. Maka kunci keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah kalau sesama keluarga seneng ngaji. Jadi keluarga yang seneng ngaji bersama itu adalah keluarga yang insya Allah akan lebih mudah mendapat sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kalau jenengan ngaji itu kalau bisa jangan sendiri, keluarganya diajak, bojone diajak, anak sing wis wayahe iso ngerti diajak. Kenapa? Supaya sama-sama tentram keluarga itu. Jangan yang satu ngaji, yang satu enggak ngaji, nanti jomplang. Maka kalau bisa nyangking anak itu bukan hanya ke mall, nyangking ke masjid perlu dicangking anak. Jangan kalau liburan anaknya dicangking, tapi kalau ke masjid, ke majelis taklim tidak pernah dicangking. Sama cangking anak, ayo nak melok ngaji, ayo nak ikut majelis taklim, ayo ikut majelis zikir, ayo ke masjid. Jadi bareng-bareng itu bukan hanya ke mall, tapi ke masjid juga bareng-bareng. Inilah yang kemudian akan menjadi keluarga surgawi. Inilah yang kemudian akan tercipta yang namanya baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi rumahku surgaku itu orang yang kalau di rumah itu kerasan. Itulah baiti jannati, mulai iku kerasan. Kate melayu nang diai, kate metu nang diai, inget rumah. Itu tanda-tanda baiti jannati. Karena ada rumah-rumah itu kalau orang masuk ke rumahnya itu bawaannya gerah. Tuh melbu mana gitu. Itu bukan baiti jannati. Baiti jannati itu kalau kita itu masuk rumah itu tenang. Salah satu ketenangan itu sakinah mawaddah warahmah itu bisa ditempuh kalau sesama keluarga seneng mengkaji ilmu agama. Wa ghasyiyatuhum rahmah, kata Rasulullah SAW, Allah akan meliputinya dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, orang yang mengkaji ilmu agama maka akan dikelilingi malaikat. Tadi sudah saya jelaskan. Wa dzakarahumullah fi man indah, orang yang kumpul di masjid untuk mengkaji ilmu agama, Allah akan menyebut-nyebut namanya di kalangan para malaikat. Maka nama-nama yang sekarang hadir di majelis ilmu di Masjid Darur Najah ini insya Allah namanya viral di kalangan malaikat. Jadi bisa jadi namanya biasa tidak begitu dikenal, tapi orang yang senang ngaji itu namanya akan viral di kalangan malaikat. Karena orang yang senang mengaji, kata Rasulullah, namanya akan selalu disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat. Maka orang-orang yang senang ngaji itu kalau mati, malaikat itu senang. Oh, iki aku kenal iki. Kalau gak pernah ngaji, malaikat bingung. Gak ono daftarku iki. Makanya inilah keutamaan orang mengaji. Namanya akan selalu disebut-sebut oleh Allah di kalangan malaikat. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, kalau umpama besok ada rapat kepala desa, kok nama jenengan disebut-sebut, dipuji-puji, seneng apa enggak? Seneng. Itu tingkat kepala desa.
Kalau yang nyebut jenengan Pak Bupati, Bupati Gresik waktu rapat dengan jajarannya menyebut nama jenengan, memuji-muji jenengan, seneng atau enggak? Seneng, itu kalau yang nyebut bupati. Kalau gubernur, kalau presiden rapat di Istana Merdeka, nama jenengan disebut-sebut karena dibangga-banggakan, seneng apa enggak? Seneng. Apalagi kalau yang nyebut bukan presiden, siapa? Tuhannya presiden, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nyebut bukan hanya bupati, bukan hanya gubernur, tapi Tuhan alam semesta. Masya Allah, itu bangganya luar biasa. Siapa yang disebut? Orang yang seneng ngaji di masjid, orang yang senang mencari ilmu di masjid. Itu yang nyebut bukan presiden, tapi Allah langsung yang nyebut, disebut-sebut di kalangan para malaikat. Luar biasa, orang-orang yang senang ngaji itu Masya Allah luar biasa. Pun lanjut, cara beribadah terbaik, mengkaji ilmu agama itu termasuk ibadah terbaik. Rasulullah SAW bersabda, ma'ubidallah bisyai'in afdala min fikhin fiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diibadahi dengan yang lebih baik dibandingkan mengkaji ilmu agama. Bahkan Rasulullah mengatakan, wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang ngaji, satu orang ngerti ilmu agama lebih berat dibandingkan setan, dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Maka orang yang senang ngaji itu memberatkan setan, orang yang malas ngaji itu meringankan beban setan. Oke. Jadi jenengan kalau malas ngaji itu berarti termasuk meringankan beban setan. Orang yang sedang mengkaji, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, itu lebih berat bagi setan. Maka orang yang mengaji itu setan berat. Maka jenengan yang sekarang hadir ini termasuk memberatkan pekerjaan setan. Maka ada satu cerita, ada seorang orang yang bisa ini, yang dikasih keistimewaan bisa melihat setan. Jadi ada setan itu masuk masjid, di masjid itu ada 100 orang sholat, ada 1 orang ketiduran. Itu setan malah ganggu yang orang tidur, tidak ganggu orang yang sholat. Kenapa? Kata setan, kalau saya ganggu orang yang sholat percuma, menghabiskan tenaga. Kenapa? Gak usah diganggu, wis batal dewe sholatnya, polanya gak punya ilmu. Tapi orang yang tidur ini kalau bangun bahaya. Kenapa? Orang yang tidur ini punya ilmu. Kalau dia bangun kelihatan orang 100 sholatnya keliru, dibenarkan, saya yang rugi. Itu kata setan. Maka orang yang tidak punya ilmu itu meringankan beban setan. Maka jenengan jangan sampai jadi orang yang bisa meringankan beban setan. Jadi diantara yang meringankan beban setan itu adalah orang yang malas ngaji. Pun Abu Hurairah mengatakan, la an ajlisa sa'atan fa'atafaqqaha ahabbu ilayya min an uhiya lailatan ila sabah. Kata Abu Hurairah, saya ngaji 1 jam, mempelajari ilmu agama, lebih saya cintai dibandingkan sholat semalam suntuk. Sholat mulai isya sampai subuh, kata Abu Hurairah, lebih senang ngaji 1 jam. Jangan pernah sholat semalam suntuk. Enggak pernah. Kita itu sholat paling banyak kapan? Ramadan. Itu pun kadang-kadang banyak yang milihnya madhab Muhammad NU. Loh, kenapa kok ada madhab Muhammad NU? Cari musola yang rokaatnya seperti Muhammadiyah 11 rokaat, speed kecepatannya kalau orang NU. Itu kan yang disenangi kan? Masjid yang disenangi itu rokaatnya 11, cepatnya kayak jamaah NU. Itu namanya madhab Muhammad NU. Nah, kata Abu Hurairah, orang yang sholat semalam itu masih kalah dengan orang yang ngaji 1 jam. Kenapa? Kata ulama, orang sholat itu manfaatnya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Jenengan sholat itu manfaat untuk siapa? Untuk jenengan sendiri. Tapi orang belajar ilmu agama itu manfaatnya bukan untuk diri sendiri. Saya belajar agama, manfaat untuk saya. Kalau saya punya anak, saya ajarkan ke anak saya. Kalau saya punya istri, minimal saya ngajar ke istri saya. Kalau saya punya santri, saya ngajar ke santri saya. Kalau saya punya tetangga butuh ilmu, saya ngajar ke tetangga saya. Makanya kata ulama, kenapa kok mengaji 1 jam lebih berharga dibandingkan sholat semalam? Karena kalau sholat itu hanya untuk diri sendiri. Tapi orang ngaji itu untuk diri sendiri, untuk orang lain.
Paham ya? Pun saya kasih satu kisah menarik antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Ini penting nanti jenengan kalau punya anak, terutama yang muda-muda ini jangan sampai salah ambil idola, salah ngefans, itu bahaya. Imam Ahmad itu punya anak selalu cerita kehebatan Imam Syafi'i. Maka anaknya itu selalu ngefans ke Imam Syafi'i. Kalau kita anak-anak kita ngefansnya ke K-pop, ngefansnya ke artis Korea, ngefansnya kemudian nontonnya drakor, masya Allah. Kalau Imam Ahmad itu kalau ke anaknya itu ceritanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, saya punya guru nak Imam Syafi'i seperti ini, hebatnya seperti ini. Jadi anaknya Imam Ahmad tuh ngefansnya itu luar biasa ke Imam Syafi'i. Saking senengnya ke Imam Syafi'i sampai-sampai anaknya itu pingin ketemu Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i kirim surat, isinya saya pingin berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hambal, ingin nginep di sana. Itu anaknya senengnya luar biasa. Barat jenengan yang muda-muda ini seneng artis K-pop, dapat surat besok mau ke rumahnya, itu 1 bulan bisa gak tidur karena ngefans. Maka anaknya Imam Ahmad ini ketika dapat kabar Imam Syafi'i mau berkunjung ke rumahnya, itu beliau masya Allah senangnya luar biasa. Sampai suatu ketika Imam Syafi'i berkunjung, makan. Ketika makan, Imam Ahmad itu setelah makan selesai, anaknya selesai, Imam Syafi'i kok makannya lanjut dihabiskan. Maka anaknya sedikit kecewa. Kenapa? Saya kira orangnya luar biasa, tapi mangane kok akeh. Itu kata anak Imam Ahmad bin Hambal. Ya sama dengan jenengan seneng artis Korea ketok ngoroe kan kecewa. Seneng artis Korea ketok ngilere kan kecewa. Nah, itu Imam Ahmad bin Hambal anaknya itu sedikit kecewa. Kenapa? Karena waktu makan malam Imam Ahmad bin Hambal selesai, anaknya selesai, Imam Syafi'i makannya masih terus. Satu, nomor 2. Imam Ahmad bin Hambal itu kalau jam 12 malam itu bangun. Anaknya dibangunkan semua, sholat tahajud sampai subuh. Itu istiqomahnya Imam Ahmad bin Hambal. Karena Imam Ahmad bin Hambal itu kalau sholat sehari semalam itu minimal 300 rakaat per hari. Kita berapa kali? kalau kita itu kadang-kadang wong sholat nunggu injury time. Sholat duhur nunggu jam 3, sholat asar nunggu jam 5. Kalau nggak injury time itu nggak nyaman. Imam Ahmad bin Hambal sehari semalam itu sholatnya 300 kali. Kecuali beliau ketika usia 80 tahun sudah sakit, maka dikurangi. Jangan tahu berapa dikuranginya? Dari 300 menjadi 150 rakaat. Itu usia 80 tahun sakit-sakitan, itu masih kuat 150 rakaat. Kita yang seger ini sehari semalam 40 saja gak nyampe. Jangan sholatnya sampai 40 rakaat? Enggak sampai. Sholat wajib berapa? Cuma 17. Sholat sunnah? Enggak sampai. Jadi kalau Masjid Darun Najah ini ada yang sholat 30 rakaat itu sudah soleh. 30 rakaat aja usah 300. 30 rakaat per hari itu sudah soleh. Pun Imam Ahmad bin Hambal jam 12 malam bangun, anaknya dibangunkan. Imam Syafi'i tidak bangun-bangun, tetap di kamar. Agak kecewa anaknya. Yang ketiga, waktu sholat subuh, Imam Syafi'i baru keluar rumah, tidak wudhu. Maka anaknya Imam Ahmad bin Hambal protes ke abahnya, bah, saya dari dulu itu ngefans sama Imam Syafi'i, kok saya janggal terhadap 3 hal. Apa itu? Imam Syafi'i tadi malam tak lihat makannya kok banyak. Nomor 2, tidak tahajud. Tahajudnya cuma 2 rakaat, padahal kita tahajudnya mulai dari jam 12. Nomor 3, sholat subuh tidak wudhu. Maka Imam Ahmad bin Hambal tanya kepada Imam Syafi'i, kenapa kamu, wahai guruku, kenapa anak saya ini ngefans kejenengan? Cuma janggal 3. 1, makannya banyak. Nomor 2, tahajudnya cuma 2 rakaat. Nomor 3, sholat subuh tidak wudhu. Apa jawaban Imam Syafi'i? Beliau mengatakan, kenapa kok saya makan banyak? Karena saya tahu bapak kamu Ahmad bin Hambal ini orang baik. Makanannya pasti sumbernya dari baik. Maka saya sebelum berangkat sengaja tidak makan supaya tidak mengecewakan tuan rumah. Makanya kenapa kok saya makannya banyak? Karena supaya saya tidak mengecewakan orang yang punya
makanan. Itu kata Imam Syafi'i. Nomor dua, kenapa kok saya tidak tahajud? Kata Imam Syafi'i, saya kemarin itu baca hadis, itu mentok tidak ngerti artinya apa, istimbat hukumnya apa. Setelah saya makan makanannya Imam Ahmad bin Hambal, bapak kamu, malam itu oleh Allah otak saya dikasih encer, bisa menghukumi satu hadis, bisa mengeluarkan 100 hukum. Makanya tadi malam itu saya tidak sholat tahajud karena menulis isi hadis itu hukumnya apa saja. Kenapa sholat subuh saya tidak wudhu? Karena memang tidak tidur. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan ke anaknya, ini loh nak hebatnya Imam Syafi'i. Bapakmu sholat mulai jam 12 sampai subuh itu buat diri sendiri. Tapi Imam Syafi'i tidak tidur karena berbicara ilmu manfaatnya untuk satu semesta alam. Kita sholat untuk siapa? Untuk diri kita. Tapi orang yang punya ilmu untuk siapa? Untuk semuanya. Jangan punya ilmu bisa ngajar, bisa bermanfaat untuk orang lain. Orang yang punya ilmu bisa ngajar, bisa mencerahkan, bisa ngoreksi ibadah orang-orang yang salah. Maka sholat semalam masih kalah dengan orang yang mengkaji ilmu agama 1 jam. Paham gitu? Makanya jangan luar biasa ini orang-orang yang ikut ngaji ini termasuk orang-orang yang manfaatnya untuk semua orang. Amin ya rabbal alamin. Pun. Ada lagi hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan, ya Aba Dzar la antaghduwa fata'allama ayatan min kitabillah. Wahai Abu Dzar, kamu pagi-pagi seperti sekarang pagi-pagi berangkat untuk mencari ilmu 1 ayat, khairun laka min antusalliya mi'ata rakaah. Itu lebih berharga dibandingkan sholat 100 rakaat. Jangan ngaji sekarang ini mempelajari ilmu agama, kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, itu jauh lebih bagus dibandingkan sholat 100 rakaat. Cuma nanti jangan dijadikan alasan, kata Ustadz tadi yang penting ngaji tidak usah tahajud. Nah itu keliru juga. Nanti malam pray tahajud, kenapa? Sudah ngaji. Ya enggak, jadi ngaji ya tetap, tahajud tetap. Kemudian Rasul mengatakan, wa antaghduwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi awlam yu'mal khairun laka min antusalliya al-faraqah. Kamu mempelajari satu bab ilmu, kata Rasulullah, lebih berharga dibandingkan sholat 1000 rakaat. Masya Allah, kita seumur hidup tidak mungkin sholat 1000 rakaat. Dengan kita mengkaji satu bab ilmu, bab sholat, bab wudhu, satu bab saja, itu kata Rasulullah sudah mengalahkan sholat 1000 rakaat. Maka mengkaji ilmu agama itu ibadah yang paling utama. Lanjut. Rasulullah SAW pernah mengatakan iri yang diperbolehkan itu 2. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, dosa paling tua itu dosa hasud. Jadi orang hasud itu tidak enak. Makanya jangan jadi orang yang hasud. Ketok koncone tuku sepeda motor wis rodok ngelu. Meneh ketok koncone duwe mobil sesek. Kelihatan temannya punya prestasi, jenengan tidak, kadang-kadang hasud. Hasud itu dosa paling jelek. Kata Rasulullah SAW, hasud itu bisa menghapus pahala seperti api bisa menghapus kayu bakar. Maka hati-hati dengan dosa hasud. Hasud ini dosa tertua. Hasud ini dosa tertua. Kata Rasulullah, hasud ini adalah dosa pertama kali di langit dan dosa pertama kali di bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam, Allah itu memerintahkan iblis termasuk malaikat untuk menghormati Nabi Adam. Yang menolak adalah iblis. Kenapa? Hasud. Kata iblis, wong aku iki 50 tahun jadi pimpinan malaikat di surga. Sekarang ada makhluk kawit wingi, arek kawit wingi, kok aku kokon ngormat. Maka iblis hasud tidak mau menyembah. Maka Allah pertama kali dosa di langit itu dosa hasud. Pertama kali dosa di bumi juga hasud. Hasudnya siapa? Habil dengan Qabil. Qabil itu hasud kepada Habil. Kenapa? Karena dapat istri saudarinya Habil yang tidak secantik saudarinya Qabil. Maka kemudian Qabil hasud karena hasud membunuh Habil. Jadi hasud itu dosa paling tua.
Dosa pertama kali di langit, dosa pertama kali di bumi. Tapi kata Rasulullah, boleh hasud hanya kepada dua orang. Artinya boleh hasud, boleh kita itu pingin seperti itu. Siapa? Satu, rajulun atahullah malan fasallatahu ala halakati fil haq. Orang kaya yang dengan kekayaannya dia mampu melakukan kebaikan. Jangan perlu hasud. Jangan kok lihat orang kaya bukan untuk foya-foya. Tiap hari nyumbang masjid, nyumbang majelis taklim, membiayai anak yatim, membiayai anak yang tidak mampu sekolah, membiayai macam-macam, maka jenengan perlu hasud. Artinya hasud apa? Saya pingin seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa rajulun atahullah hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimha. Orang yang alim. Jenengan lihat ustadz, jenengan lihat orang alim punya ilmu, kemana-mana ngajar ilmu, jenengan punya hasud. Apa artinya hasud? Pingin ada yang seperti itu. Itu namanya hasud. Maka kalau saya boleh usul, jenengan kalau punya anak, kalau bisa salah satu anaknya itu dikader punya ilmu, dikader bisa hafal Quran. Kalau nggak bisa anaknya, cucunya satu, jangan kader. Saya punya anak 4, ya sudah ada satu anak yang dikader. Kalau nggak punya cucunya jenengan punya cucu, ambil satu yang dikader jadi orang alim, jadi orang yang punya hafal Quran. Kenapa? Karena besok di hari kiamat yang memberikan syafaat itu bukan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang memberikan syafaat salah satunya adalah orang-orang alim, orang-orang para penghafal Quran itu mampu memberikan syafaat minimal ke 10 keluarga, anggota keluarga yang seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Maka kalau saya sering sampaikan, kalau bisa satu keluarga itu ada satu yang alim. Jenengan boleh anak jenengan ada yang jadi insinyur, jadi ini, tidak apa-apa, tapi harus ada satu yang alim. Jenengan kemudian tidak punya anak yang seperti itu, cucunya satu ambil. Harus ada yang alim, harus ada yang hafal Quran. Apa tujuannya? Nanti di akhirat yang kita harapkan ini yang memberikan syafaat minimal kepada 10 anggota keluarga. Maka satu keluarga itu minimal harus ada satu. Jadi kalau ada anggota 10 itu minimal satu. Inilah nanti yang kita harapkan. Suatu ketika nanti di akhirat kok umpama kita ketepatan amalnya nggak cukup seharusnya masuk neraka, yang bantu nolong itu salah satu anggota keluarga kita yang ini. Makanya kalau bisa punya keluarga itu harus ada yang dikader satu. Kalau nggak bisa, Ustadz, anak saya wis kasep Ustadz, cucu ya wis kasep, golek mantu sing alim. Sing paling enak. Ndak melok soro, melok JP enake. Ndak soro ngajari, ndak soro mondokno, JP enake. Itu paling enak. Pokoknya harus ada satu keluarga satu. Ini nanti yang kita harapkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang ngasih syafaat. Pun. Kemudian perbedaan ilmu, makanya mencari ilmu itu melelahkan. Jenengan nongkrong di kafe 2 jam kerasa atau enggak? Enggak kerasa, apalagi nongkrong sama temen, apalagi ibu-ibu kalau nongkrong itu Masya Allah, satu kompleks, satu kampung bisa habis. Yang ikine kurang ikine, yang ikine kurang ikine. Tapi kalau kita ke majelis taklim, jenengan ngaji 1 jam itu kerasa berat enggak? Berat, sing ini. Kenapa ngaji? Tapi kalau jenengan Masya Allah ngerumpi, nongkrong di kafe 2 jam, 3 jam itu enggak kerasa. Kok wis 3 jam yo, enggak kerasa? Iya enggak kerasa. Tapi coba jenengan ngaji. Oleh 1/2 jam wis Masya Allah, cek suwe ini kapan Ustadz mari-mari. Enggak mari-mari mulai ngomong Ustadz. Kenapa? Memang itu. Karena ujian orang ngaji itu oleh setan itu dibuat tidak nyaman. Itu kata Rasulullah SAW. Pun lanjut. Apa bedanya ilmu dan harta? Kata ulama, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih utama dibandingkan harta. Bukan berarti harta gak penting. Penting harta, tapi lebih bagus juga diiringi dengan ilmu. Kenapa ilmu lebih berharga? Kata ulama, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu bisa menjaga kita. Saya karena punya ilmu mau melakukan maksiat tidak jadi karena tahu ilmunya. Saya mau melakukan kesalahan tidak jadi karena punya ilmunya. Ilmu mampu menjaga orang yang punya ilmu. Tapi kalau hartanya yang menjaga kita atau kita yang jaga harta? Kita yang jaga harta. Jenengan punya mobil baru,
Kadang-kadang nggak iso turu, kok dicolong wong. Dengan punya perhiasan, kadang-kadang bingung, kok perhiasanku dicolong wong. Inilah bedanya ilmu. Kalau ilmu menjaga kita, tapi kalau harta, kita yang menjaga harta. Yang kedua kata ulama, kenapa ilmu lebih berharga dibandingkan harta? Al-mal tungkisuhun nafaqah wal ilmu yazku bil infak. Harta itu kalau dikasihkan berkurang, ilmu kalau dikasihkan bertambah. Saya punya uang 100 tak bagi ke orang 10, berkurang atau enggak? Berkurang. Saya punya ilmu 10, saya bagikan ke orang 100, ilmu saya berkurang enggak? Enggak berkurang, malah bertambah. Yang asalnya ilmunya 10 punya saya bagikan ke orang 100 punya ilmu semua. Makanya kata ulama, kenapa ilmu lebih berharga dibandingkan harta? Karena harta bisa berkurang kalau dibagi, kalau ilmu semakin dibagi, semakin bertambah. Selanjutnya, terakhir ini dari saya, hati-hati para bapak, para ibu, penyakit orang ngaji itu ada penyakitnya. Apa penyakitnya orang ngaji? Biasanya orang ngaji itu muncul sombongnya. Karena merasa punya ilmu, menganggap orang yang nggak punya ilmu remeh. Karena menganggap sudah ngaji, merasa orang yang nggak ngaji remeh. Itu penyakit orang yang punya ilmu. Hati-hati. Rasulullah mengatakan man talabal ilma liyumariya bihis sufaha. Orang yang mencari ilmu tujuannya untuk meremehkan orang bodoh, auliyubahiya bihil ulama, atau untuk berdebat dengan ulama, auliyasrifa wujuhan nas, atau agar supaya orang perhatian kepada dia, bahwa finnar, orang ini kelak akan masuk neraka. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, ini fenomena yang sekarang banyak muncul di media sosial. Media sosial itu kadang-kadang ilmu bukan untuk diamalkan, untuk debat orang. Hadis bukan untuk diamalkan, digunakan untuk menyesatkan dan menyalahkan orang. Maka ngaji itu untuk ngoreksi diri. Jangan sampai setelah ngaji digunakan untuk ngoreksi orang. Paham nggih? Ini penyakit. Penyakitnya orang ngaji itu biasanya setelah ngaji gampang nyalano wong. Setelah ngaji gampang kemudian menganggap amalan orang itu salah. Padahal ngaji itu tujuannya ngoreksi diri. Maka saya sering mengatakan kalau jenengan ngaji, setelah ngaji kok merasa lebih baik dibandingkan yang lain, maka perlu waspada, takut mewarisi ilmunya iblis. Karena satu-satunya kata dalam Al-Quran, ana khairun minhu, saya lebih baik dibandingkan dia, itu hanya dikatakan oleh iblis. Maka orang ngaji itu harus selalu tawadhu, harus selalu rendah diri, tidak gampang nyalakan orang, harus mampu menghargai orang. Jangan sampai dengan ilmunya malah meremehkan orang lain. Ini Masya Allah, saya kalau melihat media sosial itu ngeri. Isinya media sosial tengkar terus. Tengkarnya masalah-masalah yang nggak penting, masalah-masalah yang khilafiyah dan lain sebagainya. Inilah yang perlu kita hati-hati bersama. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Monggo. Silakan. Mau bertanya? Untuk jamaah awat ada di belakang, mic-nya tinggal dinyalakan. Oh, ada yang tanya? Apa sampun? Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten tat badhe tanglet babakan syafaat. Tadi bahwa disampaikan bisa berikan syafaat ke keluarganya. Apakah kemudian ini berlaku syarat dan ketentuan? Sebagaimana dulu Kanjeng Nabi ketika mendoakan pamannya Abu Thalib tidak boleh. Lah misal kemudian di keluarga kita itu ada mbah yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Apakah besok kita bisa mensyafaatinya yang kemudian keluarga kita ketepaan tidak ikut kita misalnya di surga? Apakah ada syarat ketentuannya berlaku, Tat? Matur nuwun. Ada lagi?
warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih. Berkaitan dengan ilmu ya. Proses untuk mencari ilmu pada waktu kita melakukan amal soleh, melakukan amal kebaikan kan belum ada ilmunya. Kemudian kita mengkaji sedikit demi sedikit, kemudian ada ilmunya. Amal yang dulu yang kita lakukan belum pas dengan ilmunya, kemudian gimana? Setelah kita melakukan kajian, berarti amal yang kita lakukan dulu berarti belum sempurna atau kurang benar. Itu gimana hukumnya yang amal-amal yang dulu yang kita lakukan yang belum sempurna ilmunya? Terima kasih. Lagi dari ibu-ibu biar sekalian. Sampun? Oke, kalau jawab riyen nggih. Pun. Jadi para bapak, para ibu yang saya muliakan, doa kepada keluarga atau syafaat kepada keluarga itu syaratnya cuma satu. Kalau keluarganya masih punya iman, itu masih bisa didoakan. Jadi kalau dia masih iman, maka masih bisa didoakan. Kecuali sudah nggak punya iman, maka sudah nggak bisa. Dengan punya orang tua jenengan tidak beriman, ya sudah, ya itu sudah ketentuan Allah. Sebagaimana kemudian Rasulullah tidak bisa mendoakan paman-pamannya yang tidak beriman. Jadi syarat utamanya cuma iman. Kalau masih punya iman, itu masih ada harapan. Jadi kalau sudah punya iman masih punya harapan. Kita bisa mendoakan, kita juga bisa memberikan syafaat. Yang penting masih punya iman. Makanya kemudian ada satu hadis menarik menurut saya. Ini jangan harus punya mimpi seperti ini. Ada hadis Rasulullah mengatakan, wa innar rajula la turfa'u darajatuhu fayaqul min anna hadza. Ada orang itu ketika dimasukkan ke dalam kuburan itu kaget. Kagetnya kenapa? Karena mendapatkan nikmat yang luar biasa. Jadi dia itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih nikmat yang luar biasa, padahal dia merasa dulu waktu hidup ibadahnya pas-pasan. Ibadahnya pas-pasan. Wong dulu kalau setelah Isya itu bukan rutin ngaji Quran, tapi rutin nonton Ikatan Cinta, umpama. Ini yang senyum-senyum berarti istiqomah juga ini. Nah, orang-orang yang seperti ini nih kaget di dalam kuburan. Kenapa kok kaget? Karena dia merasa saya amalnya pas-pasan, kenapa kok oleh Allah diangkat derajatnya, dikasih nikmat yang luar biasa. Maka orang ini tanya kepada malaikat, min anna hadza. Saya dapat dari mana kemuliaan, saya dapat dari mana kemudian rezeki, kenikmatan yang luar biasa ini. Ibarat biasanya dapat gaji 2 juta, kok tiba-tiba dapat gaji 2 miliar, itu kaget. Maka apa jawaban malaikat? Bistighfari waladika lak. Kata malaikat, mek delok rupamu memang enggak pantas. Kenapa kamu dapat seperti itu? Kata malaikat, kamu punya anak yang anak kamu ini tiap hari tidak pernah luput, tidak pernah lupa membaca istighfar untuk kamu. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diam-diam baca Rabbi fili wali walidayya 100 kali. Tiap hari tidak pernah lupa baca istighfar untuk kedua orang tuanya. Maka orang ini kata malaikat, kata hadis sahih, akan diangkat derajatnya oleh Allah bukan karena amalnya pas-pasan, tapi karena anaknya yang tiap hari mendoakan dia. Makanya jenengan harus punya mimpi. Mimpi apa? Mimpi nanti ketika kita wafat, kita itu oleh Allah diangkat derajatnya gara-gara anak kita. Yang nuntun kita ke surga itu anak kita. Paham nggih? Apa syaratnya? Syaratnya harus iman. Nah, bagaimana dengan orang tidak sholat? Orang tidak sholat itu ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Ahmad mengatakan keluar dari Islam, tapi pendapat yang kuat pendapatnya Imam Syafi'i. Imam yang Syafi'i mengatakan orang tidak sholat itu karena 2. Maka jangan hati-hati juga. Ada orang tidak sholat karena menganggap sholat tidak wajib. Yang wajib hanya iling.
Paham nggih? Apa ndak salat? Salat ndak wajib. Sing salat itu sik tingkatan TK. Nek wis tingkatan dukur ndak perlu salat, cukup eling. Maka ulama sepakat orang yang tipe seperti ini dianggap keluar dari Islam. Paham nggih? Makanya hati-hati jenengan kalau punya anak jangan sampai ikut aliran yang seperti ini. Ini sekarang sudah mulai banyak. Memang alirannya enak ini. Kenapa kok enak? Tidak usah sholat, ono jaminan masuk surga, kan enak. Nggak perlu puasa, ono jaminan masuk surga. Nggak tahu surganya siapa. Paham nggih? Jadi kalau orang tidak sholat, kalau tipenya pertama, karena dia menganggap sholat tidak wajib, ulama sepakat dia sudah keluar dalam Islam. Karena telah tidak mewajibkan sesuatu yang oleh Allah diwajibkan. Tapi kalau tipenya yang kedua, kenapa kok gak sholat? Males. Tapi dia menganggap sholat tetap wajib, maka dia tetap dianggap beriman, tetap dianggap Islam. Paham nggih? Maka orang yang tipe kedua masih bisa didoakan, masih bisa mendapatkan syafaat. Kalau dalam hadisnya itu berbunyi orang yang hafal Quran 1 mampu memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarga yang wajib masuk neraka, enggak jadi masuk neraka, kemudian dapat syafaat masuk surga. Jadi ya keluarga-keluarga yang seperti ini ada yang enggak sholat, sholatnya bolong-bolong, yang seperti ini, kalau di keluarganya ada satu yang alim, ada satu yang punya ilmu agama, ada satu yang hafal Quran, ini nanti yang akan diharapkan menjadi penolong yang satu keluarga. Makanya tadi saya sampaikan, usahakan satu keluarga ada satu yang alim. Usahakan satu keluarga ada satu yang hafal Quran. Inilah nanti yang kita harapkan. Kita kan tidak pernah tahu besok kita amalnya pas-pasan, ngepres atau enggak, kan enggak tahu. Dosa kita pasti, kemudian sholat kita juga belum pasti diterima. Kadang-kadang sholatnya semacam-macam, ono sing ndak ikhlas macam-macam. Mek dosa kan pasti ikhlas. Dosa ada yang enggak ikhlas enggak? Enggak ada, dosa pasti ikhlas. Kalau ibadah belum tentu, artinya dosa pasti ikhlas, kalau ibadah belum tentu ikhlas. Nah, kita kan enggak tahu besok apakah nanti sholat saya diterima, apakah kemudian nanti, makanya ada ulama ya, ada ulama itu yang ketika ngaji begini, beliau itu nangis. Namanya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu beliau ngarang kitab kalau nggak salah sampai 800 judul kitab. Tiap hari seneng ngaji, seneng ngajar. Beliau pernah nangis. Kenapa kok nangis? Beliau mengatakan, saya ini belum tentu besok masuk surga. Bisa jadi ketika saya ngaji tidak ikhlas, Allah tidak menerima. Ketika saya kemudian ngarang kitab tidak ikhlas, tidak diterima. Kata Ibnul Jauzi, kenapa kok saya seneng ngaji, seneng kumpul dengan orang-orang yang mengaji, kata beliau. Karena saya pingin besok ketika nanti saya di akhirat, kok nanti saya tidak masuk surga, teman-teman saya yang ngaji ini melihat saya, mencari saya. Mana ustadz yang dulu ngaji, kok enggak ada? Maka saya dikasih syafaat oleh, bisa jadi yang ngasih syafaat malah santrinya. Kita enggak pernah tahu. Makanya saya kenapa kok seneng ngaji? Karena dengan begini kita enggak pernah tahu mana nanti di antara kita yang kemudian selamat, mana yang tidak. Minimal dengan kita kumpul, potensi ada yang menyelamatkan itu banyak. Dengan kumpul sekian ini, kumpul umpama ada 1-2 yang enggak selamat, potensi yang menyelamatkan kan banyak. Kalau jenengan jarang-jarang kumpul dengan orang baik, jarang-jarang kumpul dengan majelis taklim, potensi itu hilang. Potensi sholat ya hilang, potensi ilahnya hilang. Makanya kenapa ulama-ulama dulu itu senang ngajar, senang kumpul, senang majelis taklim, senang majelis ilmu, senang majelis zikir. Tujuannya apa? Karena mereka merasa saya lebih butuh banyak penolong dibandingkan penuntut. Jadi jawabannya masih berlaku, syaratnya satu. Yang penting masih punya iman. Terakhir untuk masalah ini, kalau di hadis sahih, besok Rasulullah itu akan mencari orang yang dikasih syafaat. Di antara yang dikasih syafaat itu dicari ke neraka itu nggak ketemu-ketemu. Adanya itu paling bawah. Sampai kemudian gosong diangkat oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimandikan di namanya Ma'ul Hayat. Kemudian dia hidup kembali. Itu kenapa orang yang seperti ini hanya punya bekal satu. Apa? Punya la ilaha illallah. Selain itu nggak ada. Saking jeleknya orang, sholat ya nggak pernah, semuanya nggak pernah. Cuma punya bekal satu. Orang yang terakhir dikasih syafaat itu orang yang satu. Kenapa? Hanya punya di dalam hatinya la ilaha illallah, itu saja. Itu pun masih bisa dikasih syafaat.
Makanya kalau usahakan satu keluarga ada satu yang alim, satu yang hafal Quran. Pilihannya dua, alim atau hafal Quran. Kalau nggak hafal Quran ya jadi alim. Kan nggih? Pun. Lanjut. Bagaimana kalau kita mengamalkan sesuatu yang lalu-lalu kok tidak berdasarkan ilmu? Maka kalau ini masalahnya disepakati ulama batal, wajib diqadha. Contoh, Ustadz, saya dulu sholat itu kadang sholat kadang enggak. Bagaimana sekarang? Ya sudah diqadha. Kecuali jenengan ada ulama yang memperbolehkan, maka cukup diistighfari. Maka kalau jenengan yang paling mudah itu ya wis diistighfari itu, jenengan istighfari. Kecuali yang nyata-nyata wis memang dulu pernah sholat ndak wudu, ya sudah wajib diulang. Tapi kalau masalah-masalah yang kemudian tidak fatal, ya kita istighfari. Makanya perlunya ngaji itu adalah kita tidak pernah tahu amal ibadah kita itu benar atau enggak. Taunya dari mana? Ya ngaji. Kalau nggak ngaji ya nggak tahu. Nah, jadi ya bagaimana kalau sudah lampau? Ya sudah, kalau itu nggak fatal ya diistighfari saja. Ngaten. Ada lagi? Monggo. Nggih, monggo. Seperti digauli anjing. Nah, itu menurut jenengan gimana? Terus apa yang harus dilakukan seorang istri beliau? Terima kasih. Oke. Para ibu yang saya muliakan, Al-Quran itu menggambarkan ada 3 tipe hubungan suami istri. Ada yang suaminya soleh, istrinya toleh. Contohnya siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi, tidak cukup nabi, rasul, bahkan termasuk ulul azmi. Ulul azmi itu nabi yang tingkatan paling tinggi itu namanya nabi ulul azmi. Ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Nuh itu termasuk Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi tapi punya istri tidak soleh, tidak solihah. Bahkan istrinya Nabi Nuh inilah yang memprovokasi masyarakat untuk tidak iman kepada Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh itu dakwanya 950 tahun hanya dapat pengikut cuma 80 orang. Kenapa? Karena istrinya sendiri yang bahkan gembosi. Cok percaya nang bojoku kok rodok gendeng. Itu istrinya Nabi Nuh. Bayangkan jenengan, kan berat ya. Saya makanya tidak bisa membayangkan kayak Nabi Nuh ya. Ibarat saya bendino ngajari sampean, bojo saya ngomong, ojo percaya. Kan itu berat. Itu Nabi Nuh. Suaminya soleh, kemudian Nabi Nuhnya tidak soleh. Istrinya tidak soleh. Ada tipe yang kedua, istrinya solihah, suaminya jelek. Siapa? Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu kurang jelek apa Fir'aun? Apakah ada orang yang sejelek Fir'aun saat ini? Tidak cukup tidak sholat, bahkan dia ngaku Tuhan. Punya istri solihah. Apakah kemudian istrinya pisah? Apakah kemudian istrinya kemudian melarikan diri? Tidak. Beliau tetap dengan kesabarannya, bahkan istrinya Fir'aun inilah yang kemudian merawat Nabi Musa. Paham nggih? Pun. Nomor 3, suami istri yang ideal. Dia ada 3. Siapa suami istri ideal? Suami istri sing lanang soleh, sing wedok solihah. Siapa? Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Ini luar biasa lah.
Sebenarnya kan kita pinginnya yang kayak ketiga, tapi kan tidak semuanya yang seperti ketiga. Ada yang kemudian suaminya baik, istrinya jelek. Banyak. Saya punya kitab judulnya As-Sabru 'ala Zaujat. Bagaimana kisah suami-suami hebat, istrinya jelek. Itu banyak, mulai dari kalangan nabi sampai kalangan sahabat. Suaminya baik-baik, bahkan sahabat, ulama, tapi istrinya Masya Allah. Ada salah seorang ulama itu yang tiap hari ngajar, bendino dicaci maki. Tapi kemudian jadi wali gara-gara dicaci maki istri. Maka suami-suami yang kemudian punya istri cerewet itu perlu bersyukur. Maka bisa jadi jenengan diangkat jadi wali gara-gara istrinya. Tapi jangan dipraktekkan oleh istri. Wah, aku pengen bojoku jadi wali, tak cereweti aja, jangan gitu. Tapi kan ada seperti itu. Bun. Maka ada yang seperti itu kan ideal. Nah, ada yang kayak tadi, istri yang kemudian istri menikah dengan suami, sudah punya anak, suaminya tidak sholat, tapi masih punya iman. Beda dengan tidak punya iman ya. Kalau dia masih punya iman, kalau saya pribadi, begini para bapak, para ibu yang saya muliakan, yang perlu saya fahamkan adalah prestasi terbesar iblis itu adalah kalau sampai suami istri itu berpisah. Itu prestasi terbesar. Jadi dalam hadis sahih, iblis itu setiap pagi memanggil anak buahnya, setan-setan itu dipanggil, semuanya laporan. Ada yang laporan berhasil mengganggu orang sholat, ada yang laporan berhasil ini, berhasil ini, semuanya dianggap biasa. Sampai terakhir laporannya apa? Saya berhasil memisahkan antara seorang suami dan istri sampai pisah. Maka iblis mengatakan, nikma anta, kamu yang terbaik. Jadi prestasi terbesar iblis adalah kalau suami istri ini berpisah. Ini yang harus kita sadari dulu. Maka kalau selagi jenengan punya istri, punya suami, yang suami jenengan kemudian dia masih iman, syaratnya iman nggih. Kalau dia umpama tidak sholat, idealnya memang dia sholat. Tapi kalau tidak bisa, cukup jenengan doakan, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan memang nggak kuat, ya bisa jenengan lewat jalur fasa, lewat jalur macam-macam, terserah. Tapi kalau saya pribadi, kalau jenengan sudah punya anak, ya didoakan istrinya, karena kadang-kadang menegur orang itu tidak cukup dengan omongan, tapi kadang-kadang orang itu bisa tertegur karena kita sering bacakan Fatihah untuk dia, karena kita sering kemudian macam-macam. Coba jenengan kisahnya Ustadz Jeffrey. Ustadz Jeffrey itu yang menurut saya dulu kan pernah masa kelam beliau kan ya. Ustadz Jeffrey itu kan masa kelam, tapi istrinya itu yang kemudian sabar mendoakan beliau sampai beliau kemudian sadar, sampai menjadi ustadz, sampai menjadi pendakwah. Jadi bagaimana Ustadz, saya suami saya tidak sholat tapi punya iman, tapi menganggap sholat itu masih wajib. Jenengan tetap berkewajiban melayani dia. Jadi jangan sampai kemudian jenengan tidak mau digauli, karena kewajiban itu masih tetap ada. Perkara dia nggak sholat itu urusan dia dengan Tuhan. Coba jenengan doakan. Kalau jenengan memang nggak kuat, ya sudah, pakai jalur-jalur yang kemudian baik, bisa memanggil orang tua, bisa lewat pengadilan untuk kemudian ini. Tapi kalau saya anjurkan jenengan sabar, kemudian mendoakan yang terbaik untuk dia. Ngeten nggih? Ada lagi? Monggo nggih. Salat fardu. Sholat Jumat. Oke. Begini, sholat dia masih menganggap wajib atau enggak? Beliaunya suka puasa, Oke. suka ngaji, bapak-bapak seperti ini suka, tapi beliau enggak sholat, juga enggak Jumatan. Saya takutnya begini, ngapunten nggih. Kalau tidak sholatnya itu menganggap tidak wajib, itu yang masalah besar. Karena takutnya ikut pengajian, yang pengajian itu isinya menganggap sholat itu tidak wajib. Itu yang kemudian menjadi masalah besar. Jadi kalau dia masih menganggap sholat itu wajib, maka menurut mazhab Syafi'i dia masih mukmin, masih muslim. Meskipun beberapa tahun enggak pernah sholat Betul. Jumat. Meskipun beberapa tahun tidak pernah sholat, dia masih tetap dianggap
muslim dengan syarat masih menganggap sholat itu wajib. Tapi dia hanya berdosa. Paham nggih? Dia berdosa, kalau dia tobat wajib mengkodok semua sholat yang pernah dia tinggalkan. Jadi kalau dia masih menganggap sholat itu wajib, ya sudah, itu berarti dia masih muslim, masih berhak kita perlakukan seperti orang muslim. Jadi kalau dia meninggal diperlakukan seperti orang muslim. Ngerti nggih? Jadi bukan non muslim kalau masih menganggap sholat wajib. Oke. Tapi kalau jenengan tidak kuat nggih, monggo bisa ditempuh lewat jalur yang baik. Tapi kalau ditanya Ustadz, apakah istri masih tetap wajib melayani? Jawabannya masih tetap. Karena urusan sholat itu bukan urusan dengan istri, urusannya dengan Allah. Urusan dengan istri yang penting dia masih memberikan nafkah, maka istri wajib melayani dengan baik. Kecuali tidak memberikan nafkah, enggak sholat, jenengan bisa menggugat fasah ke pengadilan karena tidak ada kewajiban nafkah yang dipenuhi. Ngoten nggih? Nah kalau saya pribadi coba jenengan Fatihai. Jangan doakan yang terbaik. Pun ada lagi? Cekap? Cekap nggih? Sepertinya masih ada acara yang lain. Saya anggap cukup. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang istiqomah. Kita, keluarga kita, anak cucu turun kita, suami kita, istri kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang soleh solihah, orang-orang yang baik, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang kelak kita bisa berkumpul kembali dengan keluarganya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyidina bina Muhammadun abduka rasuluk wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyidina bina Muhammadun abduka rasuluk. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wal dhair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian yang disampaikan Ustadz Abdul Wahid Al Faizin. Semoga menjadi amal jariah kita bersama.